Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan kembali lagi menyimak tulisan dari Ibu Elidia Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Ketaatan sebagai Konsekuensi Logis, berdasarkan Kejadian 6 ayat yang ke-21 dan 22. Hari ini kembali lagi bersama-sama dengan saya, Michael Engelbert. Mari sebelum kita memulai perenungan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami hari ini boleh lagi disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Maka ya Tuhan, berbicaralah kepada masing-masing kami. Berbicaralah kepada setiap kami yang hari ini mendengarkan. Biar firman Tuhan yang nanti dibacakan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami mengerti, boleh kami tanam dalam hati kami, boleh kami ingat dan renungkan siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Kejadian 6 ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketaatan sebagai konsekuensi logis. Florence Nightingale yang hidup tahun 1820 sampai 1910 adalah seorang perawat asal Inggris yang dikenal sebagai pelopor keperawatan modern dan statistik kesehatan. Ia dijuluki Lady with the Lamp. Ia dengan setia mengabdikan hidupnya untuk merawat para tentara yang terluka dalam perang Crimea. Dan dia dikenal dengan sangat disiplin dan taat pada panggilannya. Bukan karena terpaksa, tetapi karena ia merasa telah menerima kasih Tuhan. Kebaikan dan belas kasih yang ia alami mendorongnya untuk hidup mengabdi, melayani sesama. Dan ketaatan seperti ini bukan lahir dari tekanan, melainkan dari kesadaran akan kasih yang terlebih dahulu diterimanya. Melalui teks hari ini kita melihat ketaatan Nuh yang begitu luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia tidak mengurangi ataupun menambah, melainkan dia taat sepenuhnya. Namun penting untuk kita pahami bahwa ketaatan ini bukan sekedar syarat, bukanlah syarat agar Nuh diselamatkan. Sebaliknya, ketaatan Nuh merupakan respons terhadap anugerah Allah yang telah memilih dan berkenan menyelamatkannya. Anugerah Tuhan tidak menghapuskan ketaatan, tapi justru memampukan dan mendorong. Dengan demikian, ketaatan adalah sebuah tindak lanjut, yakni konsekuensi logis dari anugerah yang telah diterima. Teens, ketaatan seharusnya tidak didasarkan pada rasa takut atau keterpaksaan, melainkan sebagai respons atas kasih dan kebaikan yang telah kita terima. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan kita hidup, memberikan kita keluarga, berkat, dan setiap kesempatan. Oleh karena itu, marilah kita taat kepada Tuhan, orang tua, maupun aturan yang ada dengan alasan yang benar. Ketaatan yang lahir dari hati, yang memahami kasih akan menghasilkan hidup yang lebih bermakna dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kembali lagi diingatkan bahwa ketika kami melakukan sesuatu, kami tidak melakukannya karena terpaksa. Kami tidak melakukannya karena kami dipaksa atau menginginkan sesuatu atau karena kami takut. Tapi justru Tuhan, izinkan kami menyadari betapa besar anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bahkan anugerah itu sempurna di dalam diri Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kami. Maka sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya kami sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, kami hidup dalam ketaatan. Taat kepada Engkau, taat kepada firman-Mu,
sebagai respons ungkapan syukur kami dari kasih yang telah Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan kami pada saat ini. Kami menyerahkan, biar firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya dalam keseharian kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyelesaikan perenungan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkannya. See you next time. Bye-bye and God bless you.